Jumpa lagi bersama saya Dr. Chris Rohi dalam Blue Campus Channel, channel politik yang penuh kritik dengan perspektif yang edukatif agar kita semakin bijak dalam berpijak. Kali ini saya akan berbicara lagi tentang Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang sekarang sedang menjadi trending di mana beliau menduduki peringkat teratas survei nasional ya oleh lembaga-lembaga survei terpercaya di negeri ini, berada di peringkat pertama sebagai calon presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi. Nah, kali ini saya mengangkat tema hanya Ganjar yang bisa meredam politik identitas. Oke, tapi sebelum saya jelaskan lebih detail, saya mau jelaskan dulu beberapa fakta berkaitan dengan tema tersebut. Yang pertama, Anies Baswedan telah dicalonkan menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem. Yang kedua, calon-calon lain seperti Pak Prabowo dan Puan Maharani memiliki celah untuk dilawan secara politik identitas. Sementara yang ketiga, Ganjar Pranowo tidak memiliki celah sama sekali untuk diserang secara identitas, ya baik dari sisi agama, suku, prestasi, dan lain sebagainya. Tidak seperti Ahok kalau kita mau kontraskan ya, yang memiliki double minority yang sangat mudah untuk diserang secara identitas. Yang kita sudah lihat sama-sama di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Nah, sekarang saya mau bahas tentang bagaimana Ganjar bisa meredam itu. Nah, kita tahu bahwa ya Pak Anies Baswedan ini memang sudah dicap oleh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Jakarta sebagai bapak politik identitas, terutama karena beliau sekarang sudah selesai masa jabatan di DKI Jakarta dan berbagai kontroversinya, dengan kontroversi di mana para pendukungnya mengklaim Pak Anies berhasil, sementara survei menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Pak Anies Baswedan ini cuma 30%. Jauh jika dibandingkan di zaman Ahok, di mana Pak Ahok ya disurvei mencapai 75% kepuasan warga terhadap kinerja. Dan itu sebenarnya menjadi acuan bagi setiap gubernur DKI Jakarta jika ingin maju sebagai calon presiden. Nah, kalau raport merah hanya 30%, ya bagaimana? Apa yang mau kita jadikan acuan untuk jadi calon presiden? Nah, inilah yang disinyalir atau diprediksikan oleh saya secara pribadi dan teman-teman, bahwa kemenangan Anies nanti jika terjadi di 2024 yang akan datang, kembali lagi akan melalui jalur politik identitas. Itu juga yang coba dimanfaatkan oleh Nasdem sehingga mengusung Anies sebagai calon presiden yang notabene sebagai bapak politik identitas. Siapa tahu di Pilpres 2024 yang akan datang politik identitas ini kembali berjaya. Nah, untuk itu kenapa saya tentukan Ganjar Pranowo adalah sosok yang bisa meredam itu. Meredam bukan berarti hanya sekedar menangkap atau membantainya, tapi bisa juga menghindari atau serangan dihindari, karena memang serangan itu tidak bisa diarahkan kepada dirinya. Artinya kalau politik identitas ini mau diusung oleh Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang, maka sasarannya itu kurang tepat jika diarahkan larasnya ke Ganjar Pranowo. Karena apa yang mau diserang? Ganjar Pranowo Islam, ya kan? Tidak bisa diserang seperti Pak Ahok yang menggunakan ayat dan sebagainya untuk menyerang lawan politiknya. Terus kemudian dari suku pun, ya, Pak Ganjar Pranowo adalah berasal dari suku Jawa yang punya kekuatan secara kuantitas di negeri ini. 50%, hampir 50% penduduk Indonesia ini adalah orang Jawa. Nah, jadi sangat sulit untuk diserang secara suku, ya, karena
suku dari Pak Ganjar ini adalah suku mayoritas di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, dari sisi prestasi pun saya rasa Pak Ganjar memiliki prestasi di atas Pak Anies, bahkan agak jauh di atasnya Pak Anies. Kenapa? Karena faktanya berbicara bahwa Pak Ganjar dipilih sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Artinya ujian pertama, ujian 1 periodenya Pak Ganjar ini sudah lulus dengan raport yang luar biasa, sehingga dia terpilih lagi menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode kedua yang sekarang masih dijalani oleh Pak Ganjar. Sehingga tidak ada celah bagi kubu Pak Anies atau kubu politik identitas ini untuk menyerang Pak Anies. Sehingga yang akan terjadi jika Pak Ganjar maju sebagai calon presiden nanti di 2024 ini lebih mengarah kepada ide, gagasan, prestasi, ya, debat soal prestasi, debat soal visi misi, ya, bagaimana meyakinkan rakyat terhadap integritas calon masing-masing, ya. Ya, kita andaikan Pak Ganjar dengan Pak Anies ini head to head, tinggal 2 calon, ya, tinggal 2 pasang calon, maka yang akan disuguhkan oleh kedua kubu ini adalah prestasi, jelas. Apa prestasi Anies sebelum maju jadi calon presiden, apa prestasi Pak Ganjar sebelum maju jadi calon presiden, sehingga mereka masing-masing akan menyuguhkan, ya, prestasi-prestasi mereka ini, sehingga suguhan-suguhan itu bisa disantap oleh rakyat. Mana suguhan yang paling enak, mana suguhan yang paling lezat untuk dimakan, dan tentunya mana suguhan yang paling sehat untuk dimakan oleh masyarakat. Nah, ini yang sangat penting kita lihat, bahwa meredam politik identitas itu tidak perlu pro frontal, ya kan? Kita hanya tinggal mengusung orang yang tidak bakal kena serangan politik identitas itu, dan dia adalah Pak Ganjar Pranowo. Kalau Prabowo masih ada potensi, karena orang masih melihat sisi Tionghoanya, orang masih melihat sisi keislamannya yang tidak sempurna atau tidak seperti orang Islam pada umumnya. Kemudian kubu Puan Maharani, ya kan? Puan Maharani juga bisa diserang dari sisi kepemimpinan wanitanya, ya. Juga bisa diserang dari segi prestasinya. Oke, Puan Maharani menjadi ketua DPR, tapi bagaimana Puan Maharani menjadi ketua DPR dan bagaimana prestasinya sebagai ketua DPR? Apakah itu bisa dijual, ya, dalam pilpres, dalam debat pilpres nanti? Nah, ini yang menjadi persoalan. Masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh kubu lawan, sehingga menurut saya satu-satunya calon yang bisa meredam kubu politik identitas ini hanyalah Ganjar. Nah, tinggal sekarang persoalannya bagaimana Ganjar bisa kita majukan untuk sampai ke panggung pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang. Banyak kendala dari PDIP sendiri sebagai partai pengusung. Apakah Ganjar akan diusung, atau kalau nggak diusung dijelaskan harus diambil keputusan sekarang, sehingga Pak Ganjar masih punya peluang untuk merapat ke kubu yang punya visi dan misi yang sejalan. Ya, ini menjadi persoalan saat ini, sehingga kita hanya bisa menunggu, dan kita berharap Pak Ganjar akan mendapatkan tiket itu. Nah, sehingga keinginan rakyat banyak agar Pilpres 2024 yang akan datang, ya, tidak menjadi panggung pertunjukan politik identitas lagi, itu terjadi, itu terpenuhi dengan tidak adanya pertarungan identitas. Ya, yang lebih dikedepankan adalah prestasi, integritas, visi dan misinya kalau jadi presiden nanti, ya. Sehingga kita masyarakat lebih teredukasi dengan baik, ya. Yang mau dilanjutkan, misalkan Pak Ganjar Pranowo kan sejalan dengan pemerintahan Jokowi, dia tinggal melanjutkan apa yang Pak Jokowi kerjakan. Apakah kubu sebelah ini bisa melanjutkan? Saya rasa tidak. Dia adalah antitesa daripada Pak Ganjar, ya, karena sudah terbukti di DKI Jakarta
semua program-program yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, Pak Jokowi dan Pak Ahok, itu tidak dilanjutkan dan memiliki program sendiri yang akhirnya juga tidak dijalankan. Nah, ini adalah perpindahan pertarungan politik, perpindahan panggung pertarungan politik yang lebih edukatif, tidak hanya politik identitas. Saya rasa itu. Sehingga kalau misalkan calon yang lain seperti Pak Prabowo dan Puan Maharani tadi yang saya sebutkan, ini berpotensi akan muncul lagi politik identitas. Untuk itu, untuk meredam itu, kita doronglah calon yang berpotensi tidak memiliki celah untuk diserang ya melalui politik identitas, dan itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Nah, semoga kita semua teredukasi dengan pemaparan saya ini dan mengambil makna yang penting daripada pemaparan saya ini, penjelasan saya ini, sehingga kita sadar bahwa hanya orang terbaiklah yang boleh maju memimpin negara ini. Hanya orang yang punya nasionalisme tinggi ya, yang harus memimpin negara ini. Haruslah orang yang memiliki leadership yang bagus, yang tidak memecah bangsa ini, tapi mau merangkul bangsa ini. Tapi juga harus orang yang memiliki prestasi, etos kerja yang baik. Contohnya sudah ada ya. Dia tinggal melanjutkannya di tingkat yang lebih besar. Sama seperti Pak Jokowi dulu, dia sudah melakukannya di level yang kecil, wali kota, gubernur. Dia tinggal mengulang prestasi-prestasi itu di level yang nasional, sehingga kita tidak beli kucing dalam karung. Semoga PDI Perjuangan memutuskan yang terbaik, mendorong kadernya yang terbaik, yaitu Pak Ganjar Pranowo, untuk diberikan tiket untuk maju dalam panggung pertarungan Pilkada 2024, Pemilu 2024 yang akan datang. Politik adalah seni mencari masalah, memecahkannya, dan menemukan solusi. Dan meskipun politik bisa mengendalikan pikiranmu, tapi jangan biarkan hati nuranimu dikuasai oleh kepentingan politik.